101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 6 Dzulhijjah 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 2 Juni 2025. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema kita fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 233, mengangkat tema kandungan umum surat Al-Fatihah. Kenapa Bu? Kandungan umum surat Al-Fatihah. Kenapa tema ini kita angkat? Karena pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan sebuah tema, yaitu judulnya disyariatkannya Al-Fatihah ketika sholat. Dan membaca Al-Fatihah adalah merupakan rukun, bagian yang terpenting di dalam sholat. Karena ini adalah bagian yang terpenting di dalam sholat, maka harus mendapatkan perhatian spesial. Maka kita harus betul-betul melaksanakannya sebaik mungkin. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita menyampaikan bahwa keliru satu huruf itu bisa mengakibatkan bacaannya menjadi tidak sah. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahkan tasydid pun ketika enggak dibaca berarti itu sudah menghilangkan satu huruf, dan itu akan berakibat bacaannya tidak sah. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan pentingnya membaca dengan baik dan benar surat Al-Fatihah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas bahwa surat Al-Fatihah itu bukan hanya dibaca dengan baik dan benar, tapi juga perlu untuk difahami
memahami. Jadi enggak cuma dibaca, tapi difahami. Karena salah satu cara yang terpenting agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita adalah memahami apa yang kita baca. Apalagi ini terkait dengan rukun sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Di hari ini temanya adalah kandungan umum. Berarti kita itu akan membahas kandungan surat Al-Fatihah secara umum, alias tidak akan ayat per ayat secara detail. Ya, karena waktunya boten cekap, ya, waktunya tidak cukup, cuma 45 menit, ya, maka kita akan bahas secara umum. Kalau jenengan pengen yang lebih detail, kami pernah menyampaikan tahun 2011. Sekarang tahun pinten? Sepirang tahun berarti 14 nggih. Nah, jenengan cari itu rekamannya. 14 tahun yang lalu. Ya. Pas aku wis nom. Si wis tua. Ya. Itu saya bahas dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ya. Di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Al-Fatihah. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Ya. Karena Al-Fatihah itu adalah pembuka. Kenapa? Pembuka. Pembuka apa? Pembuka isi Al-Quran. Makanya yang namanya pembuka itu ditaruhnya di depan apa di belakang? Di depan. Ditaruhnya di pertama kali. Sehingga ketika kita membuka Al-Quran, yang pertama kali muncul adalah surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah ini itu layaknya seperti muqaddimah. Seperti muqaddimah. Jadi Al-Quran ini wonten muqaddimah. Ya, pendahuluannya itu ada. Untuk apa fungsinya muqaddimah ini? Untuk mengantarkan kita, yaitu para pembaca Al-Quran, memahami inti risalah yang dibawa di dalam Al-Quran. Muqaddimah itu salah satu fungsinya adalah untuk menjelaskan inti dari pembahasan yang akan kita dapatkan di dalam Al-Quran. Makanya nanti kita akan pelajari bahwa surat Al-Fatihah itu mencakup pokok-pokok keimanan secara padat dan menyeluruh, yang nanti itu akan dirinci kapan? Di surat-surat dan ayat-ayat sesudahnya. Jadi seandainya kita itu betul-betul memahami surat Al-Fatihah, maka kita insya Allah akan memahami intinya Al-Quran. Makanya tidak salah seandainya Al-Quran, seandainya surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Surat yang paling apa, Bu? Agung. Agung siapa? Istimewa, spesial. Ya, bahasanya dewek top. Ya, sing paling apa? Paling top. Itu surat apa? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini, Bapak Ibu yang kami hormati, memiliki dua pembahasan pokok. Pinten pembahasan pokok? Dua. Jadi intinya itu ada dua. Yang pertama, pengenalan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang pertama? Pengenalan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penjelasan tentang kewajiban kita kepada Allah.
Apa yang kedua, Bu? Kewajiban kita kepada Allah itu apa? Nah, poin yang pertama itu dijelaskan di ayat 1 sampai 4. Berarti berapa ayat? 4. Ya. Sedangkan poin yang kedua dijelaskan di ayat ke-5 sampai ke-7. Berarti berapa ayat? 5 sampai 7 berapa? Masa 2, 5 gitu? Oh 3 ya. 3 ayat. Berarti 4 ayat pertama itu membahas tentang pengenalan Allah. Sedangkan ayat yang ke-5 sampai ke-7 itu menjelaskan tentang apa kewajiban kita kepada Allah. Kita ulangi ya. Ada berapa pembahasan? 2. Pembahasan pertama ayat pinten sampai ayat pinten? 1 sampai 4. Sedangkan pembahasan yang kedua ayat pinten? 5 sampai 7. Ayat yang pertama sampai keempat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Terus napa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini intinya adalah Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Mari kita bahas. Pembahasan yang pertama, pengenalan tentang Allah. Jadi 4 ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah sedang mengenalkan Allah kepada kita. Bagaimana Allah mengenalkan dirinya kepada kita? Dengan menyebutkan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang agung. Di antara nama-nama yang disebutkan di awal surat Al-Fatihah ini adalah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rabb. Coba diulangi. 1, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rabb. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa nama di situ, Bu? Kok 4? 3. Bismillah. 1. Ar-Rahman. 2. Ar-Rahim. 3. Nah, yang keempat di mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ar-Rabb. Oke. Mari kita kupas satu persatu. Nama yang pertama kali muncul di dalam surat Al-Fatihah adalah nama Allah. Untuk menyampaikan pesan kepada kita bahwa satu-satunya yang berhak disembah adalah sinten? Allah. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah. Jadi makna Allah, ya, nama Allah itu ada maknanya. Maknanya apa? Maknanya bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah. Al-ma'budu bihaqqin. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi yaitu Allah. Muncul pertanyaan, loh kenapa kok cuma Allah tok yang boleh disembah? Jawabannya karena Allah adalah Rabbil Alamin. Jawabannya karena Allah adalah Ar-Rabb. Ar-Rabb niku artinya napa, Ustaz? Ar-Rabb itu artinya yang maha menciptakan
yang maha memiliki dan yang maha mengatur alam semesta. Coba diulangi Bu, yang maha napa Bu? Menciptakan, yang maha memiliki, yang maha mengatur nopo alam semesta. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin itu artinya alam semesta. Allah yang menciptakan. Tidak ada selain Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang memiliki, tidak ada selain Allah yang memiliki secara mutlak alam semesta ini. Allah yang mengatur, tidak ada selain Allah yang mengatur dan punya kendali secara total kepada alam semesta ini. Selain Allah itu diatur dan dikendalikan. Selain Allah itu dimiliki, selain Allah itu diciptakan. Ulo kali jenengan Bu, menciptakan apa diciptakan? Diciptakan. Saya dan jenengan itu adalah dimiliki oleh Allah, bukan memiliki. Saya dan jenengan itu diatur oleh Allah Azza wa Jalla dan dikendalikan, bukan mengatur dan bukan mengendalikan. Nah, satu-satunya yang punya kemampuan sedahsyat ini ya cuma sinten? Allah. Makanya yang boleh disembah cuma sinten? Allah. Aneh napa mboten Bu, ada orang nyembah patung. Kenang apa? Lah wong patung kuwi digawe apa nggawe? Digawe. Patung itu dibikin, bukan bikin. Siapa yang bikin? Tukang patung. Kan aneh, setelah tukang patung ini membikin patung, terus patung gue disembah. Siapa yang nyembah? Yang bikin patung si kepriwe. Loh, patung itu belum ada sebelum Anda bikin. Kemudian Anda bikin, terus patung itu jadi ada. Setelah ada, pasca jenengan bikin, jenengan sembah. Si kepriwe. Yang boleh disembah itu adalah sinten? Allah yang menciptakan kita semua. Dan ingat, Allah itu enggak cuma menciptakan kita, tapi Allah juga memiliki kita. Makanya kalau ada orang meninggal, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi artinya apanya? Sesungguhnya kita adalah miliknya Allah. Kalau kita itu miliknya Allah, berarti konsekuensinya apa? Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pun sungguh akan kembali kepada Allah. Jadi yang memiliki kita itu Allah. Yang memiliki harta kita itu Allah. Yang memiliki ayah dan ibu kita itu Allah. Yang memiliki pasangan kita itu Allah. Yang memiliki anak kita itu Allah. Sehingga kapan Allah pengen mengambil, nggak boleh apa? Nggak boleh protes. Dia ngune-nyong siapa? Ketika Allah akan mengambil anak kita, nggak boleh protes. Karena anak kita itu sejatinya miliknya siapa? Allah. Kita cuma dititipi sama Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah ingin mengambil kembali apa yang dititipkan, maka kita nggak boleh marah-marah, nggak boleh protes, apalagi ngamuk, nggak boleh. Allah yang maha menciptakan,
Allah yang maha memiliki, Allah yang maha mengatur. Seluruh kehidupan di alam semesta ini yang mengatur siapa? Allah. Yang mengatur umur Allah, yang mengatur pasangan Allah, yang mengatur rezeki Allah. Jadi kita ini diatur, bukan apa? Bukan ngatur. Aku jeneng duitnya kurang semenetok, rezekiku kok cuma segini aja. Allah gimana sih? Loh, jenengan itu ngatur apa diatur? Ya. Berarti nggak perlu kerja, saja perlu. Itu adalah bagian dari ikhtiar. Perlu kerja. Tapi setelah bekerja, terus kita dikasih berapa sama Allah? Diterima. Karena Allah yang mengatur alam semesta ini. Dah. Allah sudah kita bahas, Ar-Rabb sudah kita bahas. Mari kita bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Coba jenengan perhatikan. Di surat Al-Fatihah ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim disebutkan berapa kali? Jendeng sepi. Berapa kali? 2 kali. Di ayat yang pertama dan di ayat datakan ngitung. Di ayat pertama dan di ayat ketiga. Coba sih, Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanirrahim. Diulangi atau tidak? Diulangi. Kenapa Ustadz kok diulangi? Berbeda dengan Allah, berbeda dengan Ar-Rabb, berbeda dengan Al-Malik, Malik Yaumiddin. Disebutkan cuma sekali. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ternyata sama Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan 2 kali. Kenapa? Karena 2 nama ini adalah sangat penting sebagai pengantar untuk mengenalkan kita kepada Allah. Ada pesan kasih sayang di situ. Ar-Rahman maha apa? Pengasih. Ar-Rahim maha penyayang. Bedanya pengasih karo penyayang siapa? Pengasih karo penyayang. Semua kita dikasih atau tidak? Semua kita disayang atau tidak? Hah? Yakin? Semua kita itu maksudnya manusia. Ya. Apakah semua manusia dikasih sama Allah? Apakah semua manusia disayang sama Allah? Nah, gue beda nih. Enggak semua orang yang dikasih disayang. Semua yang disayang pasti dikasih. Jajal baleni. Tidak semua yang dikasih disayang. Semua yang disayang pasti dikasih. Jangan pengen disayang apa dikasih? Dua-duanya. Jadi nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah merupakan nama yang sangat penting untuk kita pahami. Karena dengan memahami 2 nama ini kita akan menyadari bahwa setiap detik kita nggak akan lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin? Yakin badan? Walaupun rezeki kita lagi seret, hah? Walaupun kita lagi sakit, yakin? Walaupun kita lagi ditimpa musibah, tetap yakin bahwa setiap detik kita mendapatkan kasih sayang Allah. Walaupun rezeki kita lagi seret, walaupun tubuh kita lagi sakit, walaupun kita lagi ditimpa musibah, kehilangan orang yang kita sayangi, sesungguhnya setiap helaan nafas
kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan kita pahami saat kita mencerna dengan baik nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih. Kita ini dikasih apa-apa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu hal-hal yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Yang sifatnya duniawi, sama Allah kita dikasih umur. Yang ngasih umur sinten? Allah. Kita dikasih kesempatan untuk hidup di muka bumi. Itu yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak cukup hanya sekadar Allah melahirkan kita di muka bumi, dikasih umur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah kasih kita fasilitas yang ada di muka bumi ini. Kita dikasih udara sama Allah sehingga kita bisa bernafas. Kita disediakan oleh Allah makanan sehingga kita bisa makan. Allah sediakan buat kita air sehingga kita bisa minum. Gak cukup kita hanya dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala udara, makanan, minuman. Kita juga dikasih oleh Allah Azza wa Jalla pasangan, suami dan apa? Istri. Kita bisa makan, bisa minum, kemudian kita bisa bernafas. Tapi kalau nggak ada pasangan, rasanya ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan kita. Setelah kita dikasih pasangan sama Allah, kita dikasih keturunan, sehingga rumah yang awalnya cuma isinya berdua terus jadi 10. Anaknya berapa? 8. Ya. Semangar nggih. Semangar napa ribut, Bu? Ya. Tipis-tipis Ustaz semangar karo ribut. Ya. Akhirnya yang awalnya mungkin nggak terlalu ceria, ada anak kecil jadi ceria. Allah kasih itu semua kepada kita. Ini yang sifatnya duniawi. Yang sifatnya ukhrawi, Allah kasih kita petunjuk. Allah utus para nabi, Allah turunkan kitab-kitab suci kepada kita, sehingga kita bisa tahu jalan yang akan mengantarkan kita ke surga dan jalan yang bisa menyeret kita ke neraka. Allah kasih itu semua kepada kita. Itu kandungan makna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan sayangnya kepada orang-orang yang beriman dengan memberikan hidayah. Buktinya mendapatkan hidayah pripun? Hari ini berangkat ngaji. Hidayah nama badan, Bu? Hidayah. Apakah semua orang dikasih hidayah? Tidak. Buktinya tidak sedikit orang yang rumahnya dekat tempat pengajian tapi orang mangkat. Ya. Apakah karena sakit? Enggak. Apakah karena sedang ada musibah? Enggak. Loh, terus karena apa? Karena penyakit M alias malas. Kita dikasih hidayah sama Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa ngaji, bisa mengetahui ilmu syar'i. Dah, Ar-Rahman sama apa? Ar-Rahim. Ini adalah pembahasan pertama. Jadi dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Allah menjelaskan tentang namanya, tentang dirinya kepada kita. Ayo kita pindah pembahasan yang kedua. Masih ingat tadi ayat berapa sampai ayat berapa? Ayat 5 sampai ayat 7. Apa bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. 3 ayat ini intinya apa? Intinya sedang dijelaskan apa kewajiban kita kepada Allah. Setelah Allah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat, diciptakan, dimiliki, diatur, diberi karunia, terus apa tugas kita kepada Allah? Jawabannya adalah beribadah dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Dari mana kita ambil kesimpulan itu? Dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu kami beribadah. Itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Jadi Allah itu ngasih kita sekian banyak fasilitas. Itu bukan tanpa tujuan. Itu bukan tanpa misi, bukan tanpa maksud. Tapi Allah ngasih itu semua kepada kita agar kita beribadah kepada Allah. Ayat yang tidak asik buat kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin serta manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kewajiban kita kepada Allah adalah beribadah. Terus apalagi kewajiban kita? Wa iyyaka nasta'in. Kewajiban kita adalah menggantungkan seluruh harapan kita kepada Allah. Jadi kalau pengen apa-apa, butuh apa-apa, ada hajat apa-apa, mintalah kepada sinten? Allah. Lagi kepepet utang, pripun Bu? Apa ora tahu kepepet utang? Apa yang kita lakukan? Golet silihan. Bukan. Gelar napa? Sajadah. Menghadap kiblat. Doa, salat, minta sama Allah. Bocah angel banget diatur. Pripun? Doa sama Allah. Tukaran karo bojone, pripun Bu? Doa sama Allah. Rizki lagi seret, pripun Bu? Doa sama Allah. Latihan menggantungkan diri kepada sinten? Kepada Allah. Ya. Itu kami bahas pada hari Rabu pekan kemarin. Ya, di Masjid Agung Darussalam. Jadi setiap Rabu habis subuh kami itu punya pengajian di Masjid Agung Darussalam. Temanya adalah tentang kaidah memahami hati. Kenapa? Kaidah memahami hati. Kemarin itu kalau nggak salah kaidah yang kelima. Jadi ada 10 kaidah memahami hati. Kemarin yang dibahas adalah kaidah yang kelima. Tentang apa? Yaitu tentang kita itu latihan menggantungkan diri kita, harapan kita kepada sinten? Kepada Allah. Latihan. Ya. Jadi itu wujud kita membaca wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ada masalah apa-apa gue aja mikir menungsa dhisik. Ada masalah apa-apa itu mikirnya adalah Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Ar-Rahman, karena Allah adalah Ar-Rahim. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dah. Jadi kewajiban kita adalah apa? Beribadah kepada Allah dan menggantungkan harapan kepada Allah juga. Apakah kita bisa melakukan kewajiban itu sendiri tanpa bimbingan dari Allah? Ini sepi.
Bisa atau tidak? Tidak bisa. Saya ulangi. Apakah kita bisa menjalankan ibadah yang merupakan kewajiban kita kepada Allah tanpa bimbingan dari Allah? Tidak. Makanya di surat Al-Fatihah kita diajari untuk ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk, minta hidayah, minta arahan, minta bimbingan kepada Allah. Minta petunjuk kemana? Jawabannya siratal mustaqim. Minta petunjuk agar diberikan arahan menuju ke jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus ya ibadah kepada Allah. Ya. Jadi kita itu nggak cuma minta kepada Allah agar diberikan petunjuk ke jalan yang lurus, tapi juga kita memohon kepada Allah agar jangan sampai kita tergelincir dari jalan yang lurus itu, supaya kita tidak menyimpang dari jalan yang lurus itu, supaya kita tidak keluar dari jalan yang lurus tersebut. Karena tidak sedikit orang yang nggak nemu jalan yang lurus, atau kalaupun sudah ketemu malah belok, dan yang lebih parah malah keluar dari jalan yang lurus itu. Buktinya wonten wong murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita setelah berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, kita berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jalla ghairil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah supaya tidak masuk dalam golongan al-maghdubi alaihim dan golongan waladdallin. Siapa dua golongan tersebut? Yang pertama al-maghdubi alaihim adalah orang-orang yang sengaja untuk keluar dari jalan yang lurus. Sudah tahu tapi tetap keras kepala. Ya, wis ngerti sing bener, tapi tidak mau mengikuti jalan kebenaran. Dan itu antara lain adalah orang-orang Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan golongan yang kedua waladdallin adalah orang-orang yang tidak menemukan kebenaran. Orang-orang yang karena kelalaian dan maaf kebodohannya sehingga dia tidak mengetahui jalan yang lurus, sehingga dia menjadi orang-orang yang tersesat. Ad-dallin adalah orang-orang yang tersesat. Di antara orang-orang itu adalah kaum Nasara. Na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah isi dari kandungan surat Al-Fatihah secara umum. Semoga setelah ini ketika kita membaca surat Al-Fatihah kita bisa lebih meresapi isi yang ada di dalamnya sehingga kita bisa lebih khusyuk di dalam salat-salat kita. Allahumma amin. Masih ada sisa waktu, silakan ada yang bertanya bisa disampaikan. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, apabila imam membaca surat Al-Fatihah dengan jahar, apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah lagi Ustaz? Jazakumullah khairan. Ketika imam membaca surat Al-Fatihah di salat jahriyah, yaitu di salat subuh, kemudian di salat maghrib rakaat pertama dan kedua, dan di salat isya rakaat pertama dan kedua, apakah makmum tetap membaca surat Al-Fatihah? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan enggak, karena sudah diwakili oleh sinten? Imam. Pendapat yang kedua mengatakan tetap baca.
karena Al-Fatihah adalah rukun sehingga tidak bisa diwakili. Dan masing-masing dari dua pendapat ini dalil yang mereka kemukakan kuat, bahkan kuat banget. Jadi pendapat yang pertama dalilnya kuat banget, pendapat yang kedua dalilnya juga kuat banget. Sehingga seandainya ada orang yang memilih untuk tidak membaca di sholat jahriyah Al-Fatihah, itu punya dalil, dan yang membaca pun punya dalil. Nah, Ustadz milih sing pundi Ustadz? Kalau saya milih yang tetap baca, ya saya milih pendapat yang kedua. Jadi tetap membaca Al-Fatihah. Loh, kapan Ustadz baca Al-Fatihahnya? Ya ketika imamnya lagi diem, ya sejenak biasanya kan. Setelah baca Al-Fatihah kan biasanya kan sejenak diem, ya sebelum membaca apa? Surat. Berarti ya macamnya mandan cepet. Iya. Ya. Loh, kok arep merenungi kepriwe Ustaz? Ya tadi merenunginya pas kapan? Pas imamnya baca. Makanya dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah dan simaklah. Jadi ketika imamnya baca Al-Fatihah, kita berusaha untuk memahami ayat-ayat yang dibaca tadi. Jadi itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bacaan Al-Fatihah digunakan untuk doa orang meninggal, untuk orang sakit, dan untuk hadiah bagi orang yang menerima meminta didoakan. Apakah ini ada hikmahnya Ustaz atau ada dalilnya Ustaz? Jazakumullah khairan. Kalau Al-Fatihah itu dijadikan sebagai surat untuk meruqyah orang yang sakit, nih orang di hadapan kita sakit, kemudian kita datang untuk menjenguk, untuk membesuk, kemudian kita bacakan Al-Fatihah sebagai bentuk ruqyah, doa pengobatan, maka itu ada tuntunannya. Itu ada tuntunannya. Nabi SAW pernah merestui seorang sahabat yang menggunakan surat Al-Fatihah sebagai bacaan ruqyah, ya, dan hadisnya sahih. Ini kalau maksudnya adalah mendoakan orang yang ada di hadapannya. Adapun kalau misalnya ada orang meninggal kemudian dibacakan apa? Al-Fatihah dengan maksud untuk mendoakan, maka kami belum tahu argumen atau landasan yang melandasi amalan tersebut. Yang kami tahu kalau mendoakan ya Allahumma ghfir lahu, terus napa? Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu setahu kami yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kalau orang lagi sakit minta didoakan, ya tolong ya didoakan. Apakah dibacakan Al-Fatihah kalau orangnya enggak di hadapan kita? Tadi kan kita lagi ngomongin orang di hadapan kita nih, di depan kita. Ini orangnya enggak, orangnya di luar kota misalnya, tolong didoain. Setahu kami ya doa yang biasa kita baca, Allahumma rabbanas mudhibal ba's ishfi, siapa namanya, antash syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Itu setahu kami doa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, karena sangat pentingnya Al-Fatihah ini ketika membaca sholat, ketika dalam sholat, apakah kita wajib memahami makna bacaan surat Al-Fatihah tersebut Ustaz? Terima kasih. Apakah wajib? Wallahu a'lam. Tapi tidak seharusnya kita, tidak sepantasnya kita tidak ngerti. Tapi kalau dikatakan wajib, saya nggak tahu. Ya. Tapi tidak seharusnya, tidak sepantasnya kita itu nggak paham apa yang kita baca di dalam sholat kita. Karena
khusyuk itulah ruh, kata Imam Ibnu Qayyim. Khusyuk itulah ruhnya sholat. Kenapa? Ruh siapa, Bu? Nyawa. Kenapa? Tubuh tanpa nyawa pripun? Mati. Jadi sholat yang nggak ada nyawanya itu ya sholat yang kosong, ya, sholat yang tidak mengubah perilaku orang yang menjalankan sholat tersebut. Nah, supaya bisa khusyuk itu salah satunya adalah memahami bacaan yang kita baca, suratan yang kita baca, ayat yang kita baca di dalam sholat itu. Ketika kita pahami, maka itu adalah salah satu langkah penting agar kita bisa khusyuk. Nah, kalau kita nggak paham, gimana kita akan apa? Khusyuk. Ya. Makanya ada orang yang nanya, Ustaz, kalau kita lagi sholat tuh mikir apa toh? Yo mikir, pahami bacaannya. Mikir apa? Kok anak sing mikir kuburan, anak sing mikir mati, anak sing mikir, bukan, kita itu mikirin, memahami apa yang kita baca gitu loh. Ya. Jadi itu jawaban kami. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Ustaz, keluar dari tema materi. Ustaz, bagaimana menyikapi istri yang suka ngambek, tantrum dan cemburuan? Bagaimana menyikapi istri yang suka ngambek, tantrum, cemburuan? Kalau tantrum ini aku nembe tahu krungu nggih. Tantrum nggih biasanya bocah cilik. Ya. Ngamuk, banting-banting kan biasanya bocah-bocah cilik ya. Kok ada istri yang tantrumnya? Baik. Pertama begini ya. Kalau cemburuan buat saya itu tandanya istri sayang. Tandanya istri sayang. Ya. Justru kalau jenengan punya istri yang enggak cemburuan, gue medeni gue. Contoh nih ya, contoh. Ada seorang suami WA-an sama wanita lain. Kemudian di WA itu ada kalimat-kalimat mesra. Ada kalimat-kalimat apa? Mesra. Atau telepon, kemudian di telepon itu mengucapkan kata-kata yang mesra. Kok istri jenengan adem ayem gue marasi gue? Ya. Justru kalau istri marah atau cemburu itu tandanya istri sayang. Ya. Tapi cemburu juga tidak boleh, cemburu berlebihan juga nggak boleh. Ya, berlebihan banget itu juga nggak boleh. Ya. Tapi kalau cemburu masih dalam batas wajar, itu justru tanda kasih apa? Sayang. Oke. Berarti sudah kita lewat ya cemburu. Sekarang kita bahas ngamuk sama tantrum. Ya, bagaimana menyikapi istri yang ngamuk dan tantrum? Bapak-bapak yang kami hormati, laki-laki itu punya ciri khas. Yang ciri khas itu berbeda dengan ciri khasnya wanita. Apa ciri khasnya laki-laki? Laki-laki itu ciri khasnya adalah lebih bisa berpikir logis. Kenapa? Lebih bisa berpikir logis, menggunakan akal sehat. Kalau perempuan itu cenderung mendahulukan perasaan, itu ciri khasnya wanita. Maka ketika kita menghadapi istri yang ngamuk tantrum, kita harus mengedepankan akal sehat, yang itu sudah jadi ciri khasnya kita. Maksudnya pripun Ustaz mengedepankan akal sehat?
ketika istri tantrum banting piring, jenengan gunakan akal sehat. Kalau jenengan banting mangkok, ya, istri kan banting apa? Piring. Jenengan banting mangkok, gunakan akal sehat. Masalahnya selesai atau tidak? Tidak. Jadi jangan ikut-ikutan seperti orang yang sedang emosi, gitu loh. Selalu laki-laki itu ciri khasnya itu berpikir, memikirkan solusi atau jalan keluar. Saya kasih contoh paling gampang. Kompor jeblok, apinya nopo? Besar, ya. Apa bedanya laki-laki sama perempuan? Kalau perempuan, ki priwe, gitu. Genine gede temen gitu. Ya. Kalau laki-laki gimana? Golet kain, dimasukkan ke air, terus bluk ditutupkan. Solutif, mencari apa? Solusi. Maka kalau menghadapi istri yang lagi bleduk mau gak? Jadi jangan terpancing. Terpancingnya terus bagaimana yang kita lakukan? Jenengan diem dulu, diem. Ya. Diem, jangan ikut ngomong kasar, jangan ikut banting-banting napa wau? Perabot, ya, diem dulu. Kemudian kalau misalnya jenengan diem kok belum reda, siapa? Istrinya kok belum reda, maka lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Napa? Pergi, tinggalkan istri. Pergi kemana? Ali bin Abi Thalib ketika ada masalah sama Fatimah, beliau pergi ke masjid. Jadi orang lunga mengendi? Mengkafe utuh. Pergi kemana? Ke masjid. Untuk apa? Untuk menenangkan diri. Ustadz, kalau ke masjid itu untuk tiduran boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ali bin Abi Thalib ketika sedang ada masalah sama Fatimah, pergi ke masjid, istirahat di masjid, dilihat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dibangunkan sama Nabi SAW, ya Aba Turab, ya Aba Turab. Abu Turab, Turab itu artinya lemah. Maksudnya adalah lemah itu tanah, ya, pasir, ya. Wahai orang yang tubuhnya nempel apa? Pasir, ya. Karena saat itu masjid Rasul SAW itu lantainya masih apa? Masih pas. Menenangkan diri, ya. Dan tempat yang paling pas untuk menenangkan diri adalah masjid, ya. Nah, ketika suasananya sudah agak tenang, baru jenengan pulang. Jadi bukan lunga kue seterusnya, bukan. Ya, tapi pergi hanya sekedar untuk menenangkan diri suami atau diri istri. Ya dua-duanya. Orang itu kalau lagi marah itu biasanya ndeleng wong sing dikesui tambah kesuh. Ya. Misalnya istri lagi marah sama jenengan, ya, jenengan sudah diem masih tetap marah, istri masih tetap marah, kok jenengan tetap di situ saja, itu biasanya tambah muntab, ya, maka jenengan sudah sementara pergi dulu sampai suasananya tenang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, menonton segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1